Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha ya rabbana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada sehat Ibu? Alhamdulillah, amin. Yang penting sehat, kantongnya juga sehat. Sudah masuk ke tafsir Al-Quran Al-Baghawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi fid darin amin. Qala wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya yang meneraskan dan menerangkan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya berlaku buat kita sebagai aturan pokok karena dia berada di dalam bagian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an, maka ini jadi sumber hukum buat kita semuanya. Sumber hukum yang utama, yang pokok, yang pertama. Di sini dikisahkan tentang bagaimana Allah menyampaikan kepada Rasulullah apa yang harus dia lakukan setelah dia melaksanakan manasik haji atau yang berangkat haji. Ini kan masih Dzulhijjah nih. Yang udah haji mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan bisa berangkat haji. Saya yakin kalau ditanya mau semua. Makanya saya tanya. Kalau jawaban sudah mau, apalagi kalau kita bilang mau gratis, wow, nunjuk semua. Padahal gratis masa juga mau digratisin. Fa idza qadaitum manasikakum, dan apabila qadaitum telah menyelesaikan engkau manasikakum, sebuah pelaksanaan ibadah yang namanya haji olehmu, kata Allah, fadzkurullah, maka zikirlah kepada Allah. Kazikrikum aba'akum au asyadda zikra, sebagaimana kalian menyebut-nyebut orang tuamu, menyebut-nyebut kakek nenek kita, au asyadda zikra, bahkan lebih hebat lagi sebutannya. Kenapa ini disampaikan Allah kepada Rasul Muhammad SAW?
Jadi ternyata dulu sebelum turun ayat ini, setiap bangsa jahiliyah melaksanakan haji itu ternyata Pak, Bu, itu ternyata mereka kalau udah selesai manasik tuh, selesai menyaksikan di padang Arafah, ngumpul di pinggir tuh, pada kumpul berkelompok. Nah berkelompoknya itu nggak Pak, ngomongin emak bapaknya hebat tuh. Engkong saya begini, kakek saya begini, dulu Bu, dulu. Jadi semua tuh diceritain. Nah ditegur sama Allah. Fa idza qadaytum manasikakum, apabila kalian sudah selesai melaksanakan ibadah haji, fadzkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Nah di sini jelaskan, ay fa idza faragtum min manasikil hajj wa nafartum fa aktsaru min dzikrillah wa balighu fihi kama taf'aluna bi zikri abaikum wa mufakharahum wa ayyamuhum. Jadi yang dimaksudkan zikir itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyebut kebesaran dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pas malam takbir dimulai itu. Malam Idul Adha dimulai takbir kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu wa bil walidaini wa illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Ada yang walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundah wa hazama ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi zikrun nas yang dilakukan oleh manusia, maksudnya Allah adalah untuk berzikir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelajaran juga. Ketika kita telah selesai ibadah, melakukan suatu ibadah apapun, ini kan disebutkannya secara tekstual manasikakum. Ya, qadaitum manasikakum, setelah selesai melaksanakan sebuah ibadah namanya ibadah haji. Berarti secara umum setiap melakukan ibadah, maka kita nggak boleh tuh ngagulin orang tua kita. Padahal orang tua kita mah udah baik, orang tua kita mah udah ahli ibadah. Kenapa begitu? Karena dikhawatirkan nanti membesarkan nama orang tuanya, tapi mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikhawatirkan. Makanya turunlah ayat ini sebagai gambaran dan pelajaran bagi Nabi Muhammad dan bagi kita semua umat Islam. Nah nanti yang berangkat haji ini tahun depan, tahun yang akan datang atau lusa, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu siapa yang duluan berangkat haji. Kadang-kadang ada yang nyetor tapi nggak dipanggil-panggil, ada apalagi yang kagak nyetor, harus dipanggil-panggil lah kagak bakal. Yang nyetor aja masih ngantri, apalagi nggak nyetor. Tapi saya doain mudah-mudahan biar bisa nyetor semua ya. Jamaah Al-Bayani sebulan sekali ngaji ini mudah-mudahan punya kesempatan buat nyetor. Nyetor apa Bu? Nyetor haji. Kalau nyetor tiap hari mana gitu mah. Makan nyetor. Itu mah sudah takdir. Mudah-mudahan ya amin ya rabbal alamin. Ya syukur-syukur kita rombongan satu kapal. Satu pesawat muat gak nih? Muat masih kan 400 yang Boeing ya, 400 kursi. Mudah-mudahan Allah dengar, mudah-mudahan Allah kabul apa yang kita bicarain dan cita-citakin dan kita aminkan hari ini. Insya Allah minimal umrah. Wa minhum man yakulu, dan dari mereka man yakulu, yaitu bermunajat dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Jadi dari bagian mereka tuh Allah ceritakan yang sudah selesai melaksanakan haji, man yaqulu, dari yang awalnya cuma ngomongin orang tuanya doang, kebesaran kehebatannya kakek neneknya dulu, ternyata setelah ada teguran begini, wa minhum man yaqulu, dari mereka ada sebagian yang mengatakan dan bermunajat minta kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, datengin ke kami, atina, turunkan ke kita, fid dunya, yaitu di dunia, hasanatan, satu kebaikan. Jadi dunianya bagus, dunianya baik. Wa fil akhirati, dan untuk akhiratku, hasanatan, juga kebaikan. Wa qina azabannar, dan kami mohon hindari kami dari siksa api neraka. Ini doa yang akhirnya oleh kita umat Islam, oleh ulama-ulama dijadikan doa sapu jagat. Doa sapu jagat tuh udah terakhir. Orang amin lama sejam yang ditunggu cuman Robbana atina fid dunya, cuman nunggu itu doang. Ya kita ini kan semua kan para asatiza, ustazat, pasti itu hafal doanya banyak ya. Cuma memang kalau dalam acara-acara tertentu, misalkan dengan jumlah acara yang begitu banyak, kemudian dengan cuaca yang nggak memungkinkan untuk lama-lama berdoa, cukup singkat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Boleh begitu Bu? Boleh. Man kalau lagi sembahyang sendiri mah kesingkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Waduh. Tapi kalau imam begitu diresepin sama jemaah tuh, diresepin. Betul. Tarawih aja milih yang di kita. Ada 23, ya pilih tapi ingat imamnya. Kalau imamnya cepet, lanjut. Kalau imamnya rombongan aki-aki lama, batuk mulu lagi. Lah, bila yang dipindah ke tempat lain tuh. Bener kan? Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beginilah dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perihal setelah melaksanakan ibadah haji, maka dilanjutkan fadhkurullaha, dengan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir yang dilantunkan adalah takbir di malam Idul Adha, itu hari-hari tasyrik 10 sama hari tasyrik 11, 12, 13. Itulah hari-hari juga di mana waktu untuk bisa berkurban atau menyembelih kurban yang bulan Maret kita jelaskan. Itulah waktu-waktu yang mengikut sebuah ibadah yang namanya ibadah kurban dan ibadah haji. Haji adanya cuma di bulan Zulhijjah, di bulan lain nggak ada. Kalau ada yang pulang haji, ngaku pulang haji bulannya bulan Muharram, berarti ngigo. Baru berangkat haji bulan mulut, kali bulan mulut. Nggak bisa. Haji itu terikat dengan waktu dan tempat. Jadi tempatnya memang adanya di sono. Di tempat lain nggak ada. Di negara-negara lain nggak ada. Andai kata Indonesia bisa nggak terikat dengan tempat, maka Indonesia bisa bikin sendiri. Begitu juga negara-negara lain, tapi nggak bisa karena memang keterikatan dengan syariat dan tuntunan aturan ajaran agama kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah kasih kesempatan untuk itu semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada catatan penting dari pelaksanaan haji itu sendiri, karena haji itu, jadi setiap ibadah kita itu mengandung madrasah, tempat di mana kita dibina, di tempat dan diajar. Sebab inilah kehebatannya Islam, menurunkan ajaran agama Allah, kemudian penerima risalahnya, penyampainya ke kita, ke umat adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tuntunan dan pedomannya ayat suci Al-Quran. Al-Quran sempurna dan lengkap. Sebab Al-Quran fungsinya adalah menyempurnakan dari kitab-kitab Nabi dan Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Dari zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh,
Nabi Daud, Nabi Musa, Ibrahim, Isa, sampai ke Nabi Muhammad. Ajaran Zabur itu punyanya Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Nabi Muhammad Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quranul Karim itu udah termasuk ajaran Zabur, termasuk ajaran Taurat, termasuk juga di dalamnya ajaran Injil. Ini hebatnya Al-Quran dan hebatnya Nabi Muhammad, menyempurnakan semua yang ada, karena memang beliau adalah khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Yakin kita untuk iman kita bahwa nabi dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Berarti kalau sekarang di akhir zaman ada yang ngaku nabi dan rasul, wajib kita tidak percaya. Haji itu adalah sebuah madrasah, seperti bulan puasa Ramadan adalah madrasah. Madrasah itu tempat kita ngaji, tempat kita belajar. Dulu kita sekolah, punya anak kecil-kecil, saya sekolah di madrasah tuh. MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, Madrasah Sanawiyah, MA, Madrasah Aliyah, baru tuh kuliah. Dulu tuh madrasah semua. Ternyata di dalam Al-Quran sama hadis Rasul itu, ibadah yang ada semuanya adalah madrasah buat umat Islam. Termasuk ibadah haji. Ini ibadah haji adalah madrasah buat kita kaum mukminin, insya Allah. Nah, madrasatul haji lil mukminin, buat orang-orang yang beriman. Yang pertama, orang yang udah dikasih kesempatan berangkat haji nih, itu dia hasul hujjajah ala dzikrillahi daiman. Kata ulama bahwa orang yang berangkat haji itu pulang, dia sudah terbina. Yang pertama, terbinanya itu membina dia itu agar selalu mengagungkan nama Allah. Dari mulai berangkatnya aja udah mengagungkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu kan panggilan luar biasa. Labbaik Allahumma labbaik. Kita nyaut karena kita dipanggil sama Allah. Itu tamu-tamu Allah yang berangkat haji, duyufur rahman, tamu-tamu mulia yang memang sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada niat, haji emang susah dipaksain. Haji juga nggak bisa ngandelin duit doang. Sebab terbukti tahun ini yang ngambil tiket furoda, Pak, furoda itu ada yang 250 juta, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta satu orang. Duit nongol hari ini, berangkat juga tahun ini. Kalau kemarin bulan haji kan jatuhnya bulan Mei, ya, Mei Juni. Itu lebaran Idul Fitri punya duit nyetor furoda bisa berangkat setiap tahunnya. Tahun ini Pak, yang furoda visanya semua tidak ditongolin, nggak dimunculin, gagal semuanya. Na'udzubillah. Padahal udah ada yang korban 700 juta. Ya Allah, coba bayangkan. Cipanas kemarin, rombongan Cipanas, saya punya sahabat. Itu furoda
ada berapa puluh orang dilepas dari masjid di sana Cipanas. Pas berangkat ke Soekarno-Hatta, ternyata sampai di Soekarno-Hatta tertolak. Sebab dia juga tidak mempunyai izin, visanya tidak keluar. Akhirnya karena udah dilepas, keluarganya tahu dia berangkat haji, nginep di hotel 5 hari, lumayan 5 juta bayar hotel. Lama-lama berasa, akhirnya mau nggak mau main ke rumah temannya dengan alasan numpang nginep seminggu 2 minggu, berarti dia keluar dari rumah. Mau pulang malu, kagak pulang, ongkosnya gede lagi. Nah, jadi nggak bisa juga haji itu diukur dengan uang, nggak bisa. Jadi tetap memang panggilan Allah Subhanahu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang duitnya belum kumpul, nggak usah khawatir, kumpulin aja. Ya, tabung itu, tabungan haji. Maka insya Allah pelan-pelan, ya nyetor sekarang 30 tahun ke depan baru berangkat, nggak apa-apa. Iya, umurnya 60 tambah 30 berarti 90. Alhamdulillah, kalau panjang 90, siapa yang menenteng-menteng. Ya Allah, jalan sendiri. Tapi nggak bisa begitu juga. Allah kadang-kadang berbeda dengan kita. Ukuran kita nggak mampu, ternyata Allah bilang mampu, bisa mampu. Tenaganya mampu juga, ekonominya. Jadi itu pertama. Hasul hujjah ja'ala dzikrillahi daimah. Jadi orang-orang yang berangkat haji itu adalah dibina oleh Allah agar selalu mengagungkan nama Allah. Karena memang ini berkaca kepada apa yang dilakukan Ibrahim dulu sama keluarganya. Ya, bulan lalu kan saya sebut itu. Kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya kata Allah, wahai Muhammad, terdapat contoh yang bagus, yang baik untukmu fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Jadi karena itu napak tilasnya Ibrahim dan keluarga beliau dan orang-orang yang bersamanya, maka haji pun begitu terikat dengan yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai Ibrahim itu ketika ditanya sama seseorang, li ayyi takhadzakallahu khalila, qala bisalasati asya. Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan julukan Khalilullah? Khalilullah itu arti kekasih Allah. Nabi Rasul yang lain nggak dapat Khalilullah. Hatta sekalipun Nabi Muhammad kekasih Allah nih, nggak dapat julukan Khalilullah. Yang dapat julukan Khalilullah hanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Ibrahim ketika ditanya, kenapa Allah ngasih engkau Khalilullah? Ibrahim jawab, ada 3. Yang pertama, ikhtartu amarullah ala amri ghairi. Aku selalu mengutamakan, aku selalu memprioritaskan, aku selalu menomorsatukan apa yang diperintahkan Allah kepadaku ketimbang perintah dari yang lainnya. Jadi Ibrahim cinta sama Siti Hajar, Ibrahim cinta sama istrinya, tapi Ibrahim nggak pernah takluk dengan kata-kata istrinya. Bang, jangan pergi dulu. Bu, itu ketika Nabi Ibrahim di Palestina tinggalnya, kan lama sama Siti Sarah nggak dapat anak tahunan, sampai-sampai Nabi Ibrahim ditegur sama bininya di Siti Sarah, bang, udah lama kita nikah nggak punya anak, abang Nabi sama Rasul khawatir kalau dari saya nggak punya anak laki-laki, maka terputus ini untuk wasilah atau untuk keturunan penerus Nabi dan Rasulnya Allah. Terus ngapa kalau begitu ya Siti Sarah? Kata Ibrahim, begini aja bang, mungkin dari saya emang rada mandul kali, abang kawin lagi. Kata Siti Sarah, bininya, emang bininya Siti Sarah namanya, ya nggak punya anak dia, si Sarah tuh, Siti Sarah. Disuruh sama bininya, itu pun Ibrahim nggak langsung mau. Tawar-tawar dulu, nggak enak, gue cinta doang sama lu doang, sama Sarah doang, nggak ada yang lain perempuan di dunia ini. Bang, ini mah saya yang nyuruh, saya yang minta.
Kira-kira bapak-bapak begitu di sekarang gitu nggak? Kalau ibu tawarin mau apa kagak? Ditawarin aja mau. Kagak ditawarin, udah nyelonong duluan ya. Kata Ibrahim begini aja Siti Sarah, kalau emang mau begitu, engkau yang nyariin. Perempuannya siapa? Engkau yang lebih tahu, karena aku nggak pengalaman tentang perempuan. Baik deh bang kalau begitu. Ternyata ada Siti Hajar. Siti Hajar ini orang yang dekat sama Siti Sarah dan selalu membantuin Siti Sarah. Rumah tangga, nyucinya, ngapain aja tuh, bantuin dia, tahu persis tuh. Akhirnya ini dia orangnya, ya kalau emang itu kehendakmu maka jadi ditikahin. Nah nggak lama setelah itu nikah, dapatlah itu Ismail alaihi. Nah begitu bayi baru dilahirkan masih merah, Allah perintahkan wahai Ibrahim. Allah yang maha tahu. Sebab Siti Sarah walaupun dia dulunya ilas waktu si Hajar belum punya anak, masih biasa. Pas punya anak beda. Makanya macam-macam orang perempuan. Iya, saya nggak berani macam-macam. Setelah itu Allah maha tahu, wahai Ibrahim, bawa istrimu Hajar dan Ismail putra. Kemana ya Allah? Ke tempat gurun namanya. Datang ke gurun sampai di sono, itu ternyata Siti Sarah masih ngelarang, Bu. Jangan pergi dulu, jangan pergi dulu. Dia juga rindu sama si Ismail rupanya. Walaupun bukan anak kandung dia. Tapi kata Allah, disuruh diperintahkan Ibrahim berangkat. Quran surah Ibrahim ayat 37 jelas itu. Begitu sampai di sono, itu belum dibikinin rumah paten kayak begini, malapan gurun, tandus, lembah begini Bu. Jadi kalau hujan longsor, itu banjir bisa kebanjiran benar-benar lembah. Sekarang itu apa? Sekarang itu Makatul Mukarramah, Masjidil Haram, itu dulu tempatnya Nabi Ibrahim naro Siti Hajar sama Ismail yang masih merah. Makanya ada kisah Ismail saking hausnya, karena ini kering, haus, air kagak ada, meronta-ronta nangis. Maka Siti Hajar dari sofa ke Marwah, lihat di sana kayaknya ada air, padahal saking panasnya, fata morgana. Ibu pernah nggak tengari-ngari bentet nih, panas banget. Itu di sana kayak ada air begini-begini. Paranin bukan, fata morgana nama itu. Fata morgana nama kerennya. Itu terjadi oleh Siti Hajar. Dari sofa dia lihat ke Marwah, kayaknya di sana ada. Dia lari-lari kecil. Sampai sana nggak ada, batu doang. Dia lihat lagi di sofa, oh kayaknya di sana pindah, sono lagi. Itu Ismail meronta-ronta nangis. Sampai 7 kali itu sofa dan Marwah. Maka jadilah ibadah haji dan umroh itu termasuk pelaksanaannya yaitu sa'i antara sofa dan Marwah, berlari-lari kecil. Alhamdulillah. Dari kejadian kasusnya Siti Hajar dan Ismail kala itu. Ternyata begitu 7 kali Allah punya kuasa, di kakinya Ismail yang meronta-ronta keluarlah air jernih, air bersih, air yang sudah siap dikonsumsi dan sehat, namanya air Zam-Zam. Kumpulin sama Siti Hajar, Zam-Zam. Jadilah sumur Zam-Zam yang sempat hilang ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu hilang. Karena masa udah terlalu jauh, ribuan tahun dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad itu hilang. Akhirnya ketemu setelah Nabi Muhammad SAW yang akhirnya ditemukan posisi tempatnya saat itu yang nggak layak. Akhirnya ditemukan ternyata itu namanya sumur Zam-Zam yang sekarang alhamdulillah dirawat, tidak pernah kering-kering walaupun miliaran manusia mengkonsumsinya begitu banyak. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bukti bahwa Ibrahim memang patut untuk jadi contoh buat kita umat Islam. Insya Allah dengan mengutamakan apa yang diperintahkan Allah ketimbang perintah yang lainnya. Yang kedua, riayatul hujjaj li isbati ruhul ukhuwat ladaihim. Bahwa haji itu membina jamaahnya untuk membuktikan semangat ukhuwahnya. Jadi orang haji ukhuwahnya kuat, Bu. Di sini sombong mati, begitu mau berangkat haji pas di sana satu kloter misalnya satu kamar, bisa nggak sombong. Ukhuwahnya mungkin kuat. Apalagi begitu dia sono terjadi kesusahan, kesulitan, kita yang tadinya dianggap susah nolongin dia, itu pasti ukhuwahnya akan bertambah kuat. Dan itu pasti ngerasain semuanya yang pernah berangkat haji juga pernah berangkat umrah. Yang ketiga, madrasah haji itu
ta'zizu ruhut tadhiyati bin nafsi ladai hujjat, yaitu membina jamaah haji untuk menumbuhkan semangat berkorban tanpa pamrih. Orang yang berangkat haji, Bu, ya Allah, korbannya luar biasa. Kan capek. Emang nggak capek haji? Capek. Ya Allah, berangkat dari sini udah capek. Nyampe sono juga capek. Kemudian belum pelaksanaan ibadahnya karena memang pakai tenaga yang kuat. Juga pulang ngerentak badan karena nggak biasa, capek. Capek, tapi segitu capeknya tetap orang Islam berebut untuk bisa berangkat haji. Ngantri sampai berpuluh-puluh tahun dilakonin. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai ada 7 madrasah haji di sini. Nanti pelan-pelan, kalau bulan depan memang rapi, saya akan rapihin biar saya sebarin sebagai pegangan kita. Mudah-mudahan bisa buat pelajaran ke depan, dan yang ustazah ini bisa buat modal buat ceramah. Ya, alhamdulillah. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sampai sini tentang tafsir Quran berkenaan dengan haji dan pelaksanaan setelah haji yang Allah sampaikan ke Rasulullah di dalam surah Al-Baqarah ayat 200, ayat 199 sampai 200 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi insyaallah kita di bulan yang akan datang. Amin.